Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang saya boleh berada di tengah-tengah saudara untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk Musa Hendra dan majelis yang mempercayakan mimbar pagi hari ini untuk boleh saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat tahun 95. Tempat ini masih sebagai seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya. Dan saya kalau berkunjung ke tempat ini, yaitu kalau ke sini hanya boleh ada di sekitar bawah sana. Ya, di sana ada satu ruangan, di depannya pos satpam, di bawah tangga itu. Dan saya hanya boleh ada di sana karena pacar saya pada waktu itu kuliahnya di sini. Dan sementara saya kuliahnya di Bandung, di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi kalau ke sini ya hanya bisa di sana untuk berjumpa. Tempat ini dulunya sangat sakral ya, tidak semua orang bisa ke sini ya. Kalau masuk itu waduh bukan main ya, kita pun rasanya dak dikduk. Nah saudara, tahun 95 itu komunikasi tidak seperti sekarang. Apakah Bapak Ibu hari ini ada mendapatkan informasi dari istri, suami, anak, cucu, mantu yang dari jauh? Ada? Enggak ada ya. Kalau ada, bagaimana? Mudah atau susah? Mudah sekali ya. Begitu buka WA langsung dapat. Ya, dalam hitungan detik bisa dapat informasi itu. Ya, kami keadaannya baik-baik, Oma, Papa, Mama, kami sehat-sehat. Anak yang di luar jauh di sana. Tapi pada masa itu tahun 95 itu tidak semudah sekarang. Mungkin kalau orang yang punya HP mungkin segelintir orang ya, mungkin orang-orang sugih ya yang punya HP. Kalau dulu kita yang kere-kere ini susah sekali. Nah persoalannya adalah ketika saya mau berkomunikasi dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya ada hadir di sini. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, waduh repotnya adalah kita harus menulis surat. Ya, kalau menulis surat itu saudara ya tulis dulu, bawa ke kantor pos, lalu posnya itu mungkin besok atau lusa baru dibawa. Ya, lalu kemudian entah melalui kapal atau pesawat dibawa sampai di Kota Malang itu kira-kira perlu berapa hari kira-kira kalau dari Bandung? Ya, 3-4 hari ya, 3-4 hari. Waduh, kita ini yang lagi semangat-semangatnya itu pacaran pada waktu itu menunggu ya kapan datang ini surat. Wah begitu datang kita baca berulang-ulang, buka rahasia. Saudara, namun kalau ada rezeki, ya, kalau ada rezeki apa yang kami lakukan? Beli namanya kartu telepon ya, telepon kartu. Ya dulu ya ingat ya, tahun 90 telepon kartu. Nah saudara ada rezeki beli telepon. Nah, saya dari STT Bandung itu harus jalan keluar, menyeberang jalan Dr. Junjunan ya, sekarang Pastur, menyeberang di sana ada satu gedung pemerintah, di sana ada kartu telepon. Lah kita menelpon di sana. Ya, kalau tidak salah dulu perpustakaannya di bawah sini ya. Di bawah sini tempatnya. Ya, jadi nunggunya nelpon di sini saudara. Ya, luar biasa pada waktu itu, tapi perjuangan itu membuahkan hasil, bukan? Sekarang sudah menjadi istri. Ya, tapi saya berpikir tentang komunikasinya begitu sulit sekali, saudara. Tidak semudah sekarang ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau merujuk ke belakang sana lagi, saudara kita menemukan ada alat-alat komunikasi yang pada waktu itu, pada masa yang lalu itu juga sangat yang luar biasa. Misalnya seperti tadi kalau ibadah, teng. Wah kita langsung berdiri semua, otomatis itu langsung berdiri. Tidak perlu disuruh berdiri, otomatis. Informasi ya. Nah, jadi kemarin pagi saya jalan-jalan puter gitu. Saya ketemu di sebuah pos ronda Kentungan. Ya Kentungan itu tong. Entah itu pemberitahuan soal ada kebakaran atau apalah. Ya ada juga pakai asap ya. Ada juga pakai teleponan dari kaleng susu Cap Junjung. Dulu kita kecil-kecilan ingat enggak? Yang muda-muda mungkin tidak pernah pengalaman ini. Kita yang tua-tua dulu pakai susu ya. Lalu dia pasang telinga kita bicara. Coba bayangkan seandainya dari Malang ke Bandung pakai yang seperti itu. Bisa enggak? Ya mustahil bukan? Enggak mungkin saudara. Nah saudara itu dulu. Nah saudara ada satu alat komunikasi yang biasa dipakai adalah yang namanya merpati pos. Saudara merpati pos ini dipakai oleh karena memang jangkauannya sangat jauh sekali. Pada masa-masa yang lalu merpati pos ini dipakai sebagai pengirim surat, pengirim berita. Ya, karena memang jauh ya. Waktu itu mungkin belum ada pesawat ya.
Nah, saudara, merpati pos ini ya punya kemampuan navigasi atau penuntun arah atau haluan yang akurat, makanya sering dipakai. Dan dicatatkan bahwa dapat terbang sejauh 2.574 km dengan kecepatan 965 km per jam. Dan hebatnya lagi saudara, dia pulang tidak nyasar. Saudara pernah nyasar enggak? Pakai Google Map pun masih bisa nyasar. Tapi hebat ini burung enggak bisa nyasar. Kalau dia sudah terbang, surat sudah diterima, dia kembali ke sarangnya. Ya bisa tahu di mana tempatnya. Bahkan dicatat bahwa merpati ini adalah binatang yang setia. Dia punya pasangan cuma satu. Kalau manusia sering mau minta 3. Nah, dia 1 saja cukup. Ya, saudara, merpati pos ini di kalangan militer kuno, Mesir kuno dan Romawi kuno digunakan untuk sebagai pos pengantar pesan-pesan jarak jauh dan itu sangat akurat sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, maka kita menemukan bahwa ada utusan-utusan atau pengabdi yang membawa pesan atau perintah yang sering menggunakan pelari cepat atau pesuruh cepat yang biasa disebut bentara. Ya, bentara juga bisa merujuk pada seorang pengabdi di istana atau seorang utusan yang mengumumkan perintah raja. Nah, saudara, saya menampilkan beberapa ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama seperti di dalam Yeremia 51:31. Berkata, pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul, pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Di dalam Daniel 3 ayat 4 berkata demikian. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa. Dan satu lagi saudara, di dalam kitab Samuel pasalnya yang kedua ayat 18-19 berkata demikian. Kemudian berkatalah Ahimsa bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuh. Saudara, di sana catat tentang pelari-pelari cepat, pesuruh-pesuruh cepat, utusan-utusan atau bentara yang pada waktu itu memang dipakai untuk menyampaikan berita. Dari seorang raja mungkin kepada kepala pasukan di medan perang, atau dari seorang raja kepada raja yang lain memakai pelari cepat atau bentara atau utusan. Nah saudara, kalau kita memperhatikan kitab Markus, ya saudara, kita menemukan bahwa kitab Markus ini nih dimulai dengan satu kisah tentang utusan Allah. Yang saya boleh katakan mungkin itu sebagai bentara atau pesuruh cepat. Coba perhatikan dalam kitab Markus pasalnya yang pertama. Berkata demikian, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu, dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan bahwa utusan yang dimaksud di dalam kitab Markus ini adalah berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sebagai pesuruh cepat, sebagai utusan Allah atau bentara untuk menyampaikan maksud Allah. Sehingga kita melihat Markus 1 ayat 4 berkata demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ini pesan dari Allah, harus ada seorang yang cepat-cepat menyampaikan kabar ini supaya ada pertobatan. Dan pesuruh itu adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Juga membawa pesan dari Allah tentang dia, tentang raja yang lebih besar dari dirinya, bukan tentang dirinya. Jadi saudara, fokus daripada Yohanes ini menyampaikan pesan Allah, pesan raja itu dan bukan tentang dirinya. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Markus 1 ayat 7 berkata demikian. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes sendiri, dia mengakui dan dia mengatakan, aku tidak berdusta, bahwa aku ini bukan Mesias. Yohanes 1 ayat 20. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes 3 ayat 28. Dan pada akhirnya Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia Yesus harus makin besar dan aku Yohanes harus semakin kecil.
Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Markus, maka kitab Markus ini sesungguhnya bukan berfokus kepada bentara itu. Bukan berfokus kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi dia berfokus kepada raja yang memberi pesan dan pesan dari raja. Sekali lagi saudara. Jadi Markus sesungguhnya tidak menyampaikan soal Yohanes Pembaptis yang lebih utama. Tapi apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis? Yaitu raja yang memberi pesan dan pesan dari raja. Itulah yang menjadi fokus Yohanes dalam tulisan kitab Markus. Sehingga mengundang semua umat pada waktu itu supaya mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang raja. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaan kita adalah siapakah raja yang dimaksud oleh Markus atau yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bagi kita orang-orang Kristen, bagi saudara saya yang menekuni firman Tuhan, maka tidak ada raja lain yang menjadi pesan seluruh isi Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pesan utama yang disampaikan baik tulisan kitab Markus maupun yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang di dalam perjalanan Yesus pelayanan dalam dunia ini, Yesus tidak menonjolkan identitas dirinya. Tidak menonjolkan siapa dirinya. Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 44 berkata demikian. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Yesus di sini melarang orang untuk menyampaikan apa yang telah dia buat. Heran sekali ya. Banyak orang senang sekali di-expose apa yang dia lakukan. Kalau ingin menyumbang sesuatu, panggil stasiun TV. Ya, lalu kamera banyak menyusun di berjajaran sana, lalu kemudian dia berikan sumbangan 500 juta rupiah. Ya. Semua orang ingin seperti demikian, tapi Yesus itu menolak, jangan. Ya, apa yang kulakukan jangan. Bahkan dia juga melarang orang untuk memberitahukan siapa dia. Markus 3 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Namun ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Itulah raja yang diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis. Raja yang tidak menonjolkan identitasnya. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang menjadi renungan hari ini, maka Yesus menunjukkan dirinya dalam gambaran yang kabur, dalam gambaran yang tidak terlalu jelas. Saya mengajak kita memperhatikan kitab Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 berkata demikian. Saya akan membacakan secara pelan buat saudara-saudara sekalian, ya. Demikian bunyi firman Tuhan ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya, namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara, kalau kita baca bagian ini, saudara tidak nampak jelas sebenarnya Yesus sebagai apa. Ya, kita mau bilang sebagai raja,
Mana ciri-ciri seorang raja? Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun Yesus itu tidak menonjolkan dirinya. Sekalipun Yesus itu menunjukkan dirinya secara samar-samar dalam bayang gambar-gambar yang kabur. Ya, seperti orang kena rabun senja. Tetapi sesungguhnya Yesus adalah raja yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Seorang raja yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, di mana buktinya? Saudara, 500 tahun sebelum Yesus hadir ke dalam dunia ini, seorang nabi bernama Zakaria, dia menuliskan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 berkata demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sama seperti yang Yesus lakukan. Pergi ke depan itu, di sana ada seekor keledai, lepaskanlah dia. Lalu kemudian bawa kemari. Lalu kemudian mereka bawa. Lalu kemudian mengalasi tempat punggungnya itu dengan baju-baju. Dan Yesus naik ke atasnya. Dan orang-orang yang ada di belakang dan di depan, mereka berseru-seru, Hosana, Hosana. Ya, kemuliaan bagi Sang Raja. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, 1000 tahun sebelum Zakaria memberitahukan itu. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat 10 dan ayat 11 mencatatkan hal ini. Berkata demikian. Kejadian 49 ayat 10-11 berkata demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai ia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara, ini 1000 tahun sebelum Zakaria berbicara. Di dalam kitab Kejadian sudah disampaikan hal ini dari keturunan Yehuda. Saudara, kalau kita mengurutkan di dalam Matius pasal 1 yang menceritakan tentang silsilah Tuhan Yesus, di sana memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu dari keturunan Yehuda. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian belum berbicara soal kerajaan dan kerajaan itu nanti, ya, tetapi di sana sudah berbicara tentang kerajaan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi apa yang Yesus lakukan di dalam perjanjian baru 1500 tahun yang kemudian itu menunjukkan bahwa dia adalah raja yang dinubuatkan, raja yang dijanjikan untuk akan datang ke dalam dunia ini untuk satu hal yang penting buat saudara saya, yaitu pembebasan manusia dari kutuk hukum dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun Yesus itu tidak menonjolkan identitasnya, sekalipun Yesus itu menunjukkan dirinya secara dalam bentuk gambaran yang sama-samar, namun Yesus tidak menampik. Yesus tidak menolak bahwa dia adalah raja. Di mana buktinya, saudara? Kalau kita baca Markus 1 ayat 5, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Saya tidak punya banyak waktu untuk menyampaikan atau membacakannya. Saudara boleh baca. Markus 1 ayat 5 berbicara tentang, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Markus 11 ayat 10 bicara tentang status keturunan raja. Kalau saudara baca di dalam pasal 10 ayat 47, di sana ada Bartimeus berseru tentang anak Daud. Yesus anak Daud. Itu menunjuk identitas Yesus sebagai keturunan Raja Daud. Saudara, dia menerima hormat sebagai, dia menerima diperlakukan sebagai raja. Markus 11 ayat 1 sampai 11 yang kita baca tadi. Diperlakukan seperti raja, naik di atas keledai, lalu kemudian dihamparkan karpet merah, mungkin kondisi sekarang, lalu kemudian orang-orang bersorak-sorai. Harusnya dia mengatakan, jangan sorak-sorai, jangan teriak hosana, hosana, ya, jangan sebut itu semuanya. Sudah, tenang-tenang saja. Tapi Yesus tidak, dia biarkan orang melakukan itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menerima sambutan sebagai seorang raja. Yesus menerima status sebagai keturunan raja. Bahkan Yesus menerima hormat sebagai seorang raja. Saudara, sekalipun Yesus tidak menonjolkan dirinya, sekalipun dia menunjukkan dirinya dalam gambaran yang sama-sama, tetapi Yesus tidak menampik, dia tidak menolak bahwa memang dia adalah raja. Dan itu terbukti dengan apa yang dia katakan. Dan terbukti apa yang dia terima dari perlakuan orang-orang pada waktu itu.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada gambaran yang seperti demikian, mari sama-sama kita berpikir, kalau begitu raja seperti apakah Yesus itu? Yang raja model seperti apakah Yesus itu sendiri? Saudara, saya banyak mengampilkan ayat Alkitab ini sebagai suatu penekanan kita. Bahwa Alkitab sendiri mencatat bahwa dia adalah raja yang maha kuasa. Markus mencatat kurang lebih ada 18 kali Yesus melakukan mujizat. 18 kali dalam catatan kitab Markus. Yesus melakukan mujizat. So, Yesus sebagai apa? Sebagai raja yang maha kuasa. Dia adalah raja yang maha tahu. Dari mana saudara? Ya, dia mengatakan, pergilah desa di depanmu itu, di sana ada keledai. Ya, saudara, saya mau tanya, saudara-saudara, kira-kira siapa yang mondar-mandir di bawah saat ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, saudara. Ya, bahkan satu detik dalam kehidupan kita ke depan pun kita tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Di sana ada keledai, ambil, lepaskan dia. Saudara, itu memberitahukan kepada kita, Yesus maha tahu. Yesus lemah lembut, Zakaria mencatat dia sebagai lemah lembut. Dalam kitab Matius 11:29 mengatakan, belajarlah daripadaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Yesus juga adalah raja yang membawa misi damai dengan menunggang keledai. Ya, mana ada raja yang nunggang keledai? Memang catatan kitab raja-raja ada pernah Daud memberitahukan kepada orang-orang, bawa keledai itu, naikkan Salomo, bawa keliling. Ya, jadi keledai itu bukan binatang yang lemah, tapi memang waktu itu bisa dipakai sebagai tunggangan raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang yang berseru Hosana atau Hosiana, yang berarti aku berdoa selamatkanlah aku. Jadi di sini Yesus sebagai raja yang berperan sebagai penyelamat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun tidak menonjolkan dirinya, walaupun dia menunjukkan gambaran yang samar-samar, tetapi Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Raja yang maha kuasa, raja yang maha tahu, raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati, raja yang membawa misi damai, bahkan menyelamatkan umat manusia. Itulah Yesus yang saudara percaya hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya sangat sederhana sekali. Kalau demikian, menurut saudara, siapakah Yesus bagi hidupmu dan hidupku? Siapakah Yesus yang kamu percaya hari ini? Ada orang mengatakan dia pembuat keajaiban. Ada yang berkata, oh dia menjadi penuntun hidupku. Kala aku susah, bergumul, susah mengambil keputusan, dia menuntun hidupku. Dia menjadi sahabat sejatiku ketika suamiku dipanggil Tuhan. Ketika istriku dipanggil Tuhan. Dia menjadi sahabat di mana aku bisa mencurahkan isi hatiku. Oh, dia menyelamatkan aku dari dosa dan dari kecelakaan. Oh, dia menjadi penghiburku ketika aku di dalam keadaan susah, tidak ada orang bisa mengerti aku. Dialah menjadi penghiburku. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah Yesus bagi saudara? Saudara, saya ingat sekali tahun 93. Saya divonis dokter mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dokter mengatakan kepada saya, harus jaga kesehatanmu. Kalau 3 penyakit ini akan memakan kamu. Tahun 93. Saudara, saya berjuang dan bergumul dengan sakit ini. Lalu di dalam satu doa puasa saya bermohon kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau mati muda. Pada waktu itu aku berusia 32 tahun. Aku tidak mau mati muda. Kalau Tuhan sembuhkan aku akan berhenti dari pekerjaanku. Pada waktu itu aku menjadi seorang kepala pabrik di sebuah perusahaan di Makassar. Aku berhenti dari pekerjaanku. Dan aku akan menyerahkan hidupku untuk Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Tahun 95. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 tahun dalam pergumulan itu, Tuhan berbuat sesuatu kepada saya. Menurut saudara, apakah saya mengalami kesembuhan dari Tuhan? Apakah saya mengalami keajaiban dari Tuhan? Ada yang bisa bantu saya bersuara mewakili jemaat yang ratusan ini? Ada? Sembuh atau tidak? Halo? Tidak?
Sembuh? Bagaimana sembuh? Kenapa tahu saya sembuh? Nah, sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Itulah sebabnya tahun 95 saya berhenti dari pekerjaan saya bulan Mei. Saya lapor sama bos saya bilang saya berhenti. Bos saya bilang tidak bisa kamu berhenti kalau kau pindah kerja. Tidak, saya tidak berhenti kerja, tapi saya mau menjadi seorang hamba Tuhan, dipersiapkan. Kalau itu aku tidak bisa halangi. Tahun 95 bulan Juni saya pergi daftar tes di STT Bandung dan kemudian 90 Juli saya masuk ke sekolah di sana menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mengalami keajaiban Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu bilang, Tuhan itu adalah sang pembuat keajaiban buat saya. Amin, saudara. Apakah Tuhan juga, Yesus menjadi sang pembuat keajaiban bagi saudara? Apakah dia raja yang membuat keajaiban buat saudara? Atau hari ini saudara, apakah dia menjadi penuntun hidup saudara? Apakah dia menjadi penghibur buat saudara? Tergantung imanmu. Kalau hari ini kau mengatakan dia adalah pembuat keajaiban, penghibur, penolong, itu akan menjadi realita di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang anak muda baru mengantar mamanya pulang dari pasar membeli kebutuhan dapur. Lalu kemudian dia turunkan barang-barangnya. Lalu kemudian dia minta izin kepada mamanya, "Ma, saya mau pergi dengan teman saya." Mamanya bilang, "Hati-hati, jangan lupa nak engkau menyertakan Yesus di dalam hidupmu. Jangan lupa nak engkau bawa Yesus dalam perjalananmu." Si anak muda dengan rasa arogan, dengan merasa percaya diri mengatakan, "Iya mama, saya taruh Yesus di bagasi mobil." Lalu dia pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan itu, ya dia buru-buru dan akhirnya terjadi suatu peristiwa, dia tabrakan. Prak! Nah, saudaranya mobilnya hancur. Saudara, tapi anak muda ini keluar dari mobil hanya luka-luka kecil. Saudara, mobilnya hancur. Lalu kemudian orang mulai memeriksa dan kemudian orang buka bagasi mobilnya di belakang. Ternyata ada telur di sana yang dibeli di pasar tapi lupa dikasih turun. Dan telur itu tidak rusak sedikit pun. Kenapa? Karena dia menempatkan Yesus di sana dan Yesus menjaga telur-telur itu. Saudara, siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Siapakah Yesus Raja itu bagi saudara dan saya? Tergantung saudara menempatkannya seperti siapa dia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah pertanyaan kita adalah, apakah kita juga menjadikan Yesus sebagai Raja yang menguasai hidup dan menguasai segala yang kita miliki? Apakah kita menjadikan dia sebagai Raja yang hidup, menguasai hidup kita dan menguasai apa yang kita miliki? Saudara, tidak heran saudara. Dalam perjalanan kita menemukan ada begitu banyak raja-raja kecil di dalam hati kita. Kesombongan, kepintaran, jabatan, keluarga, harta yang telah menjadi raja-raja kecil di dalam hidup kita. Banyak kali raja-raja kecil itu mengganggu kehidupan kita. Kita tidak dihormati, kita menjadi marah, kita tersinggung. Kita tidak ditanya pendapat, kita marah. Kita mengatakan aku bisa mengerjakan segala sesuatu karena ada backingan, ada hartaku yang cukup. Aku sehat, aku bisa melakukan apa saja. Raja-raja kecil itu kerap bisa menjadi pengganggu dalam kehidupan kita. Khususnya mengganggu hubungan kita dengan sang raja yang sejati. Bagi saudara, siapa yang menguasai hidup saudara? Bagi saudara, siapa yang menjadi ilah di dalam hidup saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah jatuh di dalam satu keadaan yang sombong. Yaitu sombong dengan kesehatan. Karena saya tahu saya baru telah mengalami anugerah Tuhan, disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan, maka saya harus menjaga kesehatan saya. Maka saya upayakan setiap hari bisa jalan pagi 5 kilo satu hari. Dan saya mengatakan saya sehat. Saudara lihat saya sehat enggak? Nah, usia sekarang saya 62. Sehat enggak? Menurut saudara saya sehat enggak? Halo? Sehat saudara. Ya makan satu hari satu kali. Dua kalinya makan yang sehat. Sehat saudara, saya membangga dengan kesehatan saya. Ya, bisa jalan 5 kilo satu hari, usia 62 tahun. Wah saudara bangga ya. Kadang-kadang kita mau berlomba dengan yang muda-muda. Saudara, saya menganggap kesehatan saya bisa kontrol. Kalau saya sehat, saya bisa mengatur segala-galanya. Itu saya.
Saudara, namun satu peristiwa yang tidak pernah saya duga, yaitu tanggal 28 September tahun 2024 tahun kemarin. Saya naik sepeda. Dari rumah saya keluar jalan Soekarno-Hatta, putar terus sampai ke stasiun, putar terus sana, putar, lalu masuk jalan Semeru, lalu kemudian saya jalan Ijen. Ya, kalau orang Kuangtung bilang, orang Mandar bilang Ijen, jalan dulu. Ijen, ya, jalan yang sangat indah di Kota Malang, saya sangat menikmati. Sambil mengayuh sepeda pelan-pelan ya, karena ingin menikmati jalan itu, saudara, siapa nyana, siapa kira, saudara. Tiba-tiba satu motor dari belakang nabrak saya. Prak! Saudara, saya waktu itu tahu ada orang jatuh, tapi saya tidak pernah memikirkan bahwa saya itu jatuh. Lalu kemudian saya baru sadar setelah jatuh dan lutut kaki kiri ini saya terseret aspal. Seret. Dalam bayangan saya, aduh habis ini kaki kulit saya. Ya, kulitnya ini habis. Saya cepat-cepat lihat, syukur kepada Tuhan hanya 2 titik yang lecet. Tapi saya tidak bisa berdiri. Tidak kuat kaki saya. Lalu saya perhatikan tempurung kaki saya ini agak miring. Wih, kenapa ini miring? Saya pelan-pelan kasih baik kembali. Lalu saya kasih tahu sama itu anak gadis maba, mahasiswa baru yang nabrak saya, Dek, kalau tempurung saya ini pecah, urusannya panjang, berdoa supaya tempurung ini tidak pecah. Saudara, lalu kemudian saya telepon istri saya, bawa mobil. Lalu kemudian bawa mobil dengan rasa ketakutan, lalu kemudian kasih masuk ke dalam mobil itu sepeda, langsung saya pergi ke rumah sakit Hermina. Saudara, lalu kemudian di X-ray, puji Tuhan ternyata tempurungnya tidak pecah. Tetapi yang persoalan adalah saya tidak bisa berdiri dengan baik. Ya, tidak kuat kaki saya. Sampai hari ini pun tidak kuat karena ada ligamennya mungkin yang putus. Jadi sekarang kaki kiri ini tidak sekuat setangguh dulu. So dari peristiwa itu saya diingatkan oleh Tuhan. Anggung, kau terlalu bangga dengan kesehatanmu. Kau pikir dengan kesehatan kau bisa kontrol semuanya. Kalau aku izinkan terjadi sedikit saja dalam dirimu, kau sudah tidak bisa apa-apa. Jangan bangga, jangan sombong. Saudara, saat itu aku sadar bahwa ternyata benar. Hidupku ini di dalam kendali Tuhan. Yang megang remote itu bukan saya, tapi Tuhan yang megang remote. Kalau Tuhan mau remote kita berhenti, berhenti. Sama TV, saudara, mau bosan nonton TV, tinggal pencet, berhenti. Sama hidup kita, kalau Tuhan bosan dengan kita, karena keangkuhan dan kesombongan kita, dia pencet, habislah kita. Saudara, siapakah Yesus bagi saudara dan saya hari ini? Apakah dia menguasai hidup kita dan menguasai seluruh apa yang kita miliki? Kita bangga mungkin dengan punya segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu tidak akan bisa menolong kita. Hanya dia, Raja yang Maha Kuasa itu yang bisa menolong kita. Apa harus kita lakukan? Mari kita datang kepada dia. Tuhan, aku tahu hidupku ini seperti ini. Aku mempercayakan sepenuhnya kepadamu. Engkau yang megang kendali atas hidupku, bukan aku. Kepintaranku sebentar aja bisa rusak. Sebentar aja kalau diganggu sedikit, saya punya saraf di sini, saya bisa jadi pikun. Sebentar saya diganggu, saya menjadi bisa stroke. Sebentar saya diganggu, saya bisa ini itu, saudara. Harta kita dalam sekejap bisa habis. Saudara, tidak ada yang bisa menyangka semuanya, bukan? Siapa yang kita andalkan hari ini? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Suatu kali ada pasangan muda yang menikah. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, lulusan luar negeri. Mereka adalah pasangan muda yang sangat cerdas sekali. Boleh dikata mereka itu harapan bagi orang tua mereka. Lalu mereka menikah. 3 tahun kemudian mereka punya 1 anak. Mereka sangat senang sekali dengan anak itu hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Saudara, mereka bisa membiayai apa saja karena mereka orang sukses. Mereka orang pintar, punya jabatan yang baik. Saudara, berapa waktu kemudian anaknya sakit, saudara. Ketika anaknya sakit, dibawalah ke dokter. Dokter mengatakan, coba kau pergi dokter ahli. Lalu dibawalah ke dokter ahli, diperiksakan. Dan dokter ahli memeriksakan, bilangnya, coba kau bawa ini ke luar negeri. Ya, mungkin di luar negeri bisa menolong. Ternyata anaknya mengidap satu penyakit yang langka. Yang tidak semua bisa orang dapat, langka sekali. Tapi karena dia ingin berjuang untuk anaknya, dia bawa ke luar negeri. Dan dokter mengadakan pemeriksaan dan pengobatan. Saudara, kemudian diobati-obati, kemudian pakai biaya begitu besar sekali. Ya, lalu kemudian sedikit demi sedikit tabungan mereka keluar. Lalu kemudian anak juga belum sembuh. Mereka jual aset-aset mereka juga belum sembuh. Dan terakhir mereka harus jual rumah mereka.
Demi anak ini mereka menjual rumah mereka. Ketika mereka jual rumah mereka, anak pun tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya nelfon kepada pemerintah. Pemerintah, tolong kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kami ingin anak kami ini bisa sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang kita miliki tidak bisa menjamin sepenuhnya untuk bisa menolong kita. Kepintaran, kesempatan, apapun itu tidak akan bisa menolong kita. Ada Yesus sang Raja abadi itu. Raja yang sudah dijanjikan, dia sang pembuat keajaiban. Saudara, jadikanlah dia penuntun hidupmu dan penguasa segala apa yang saudara miliki. Dan yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai gereja, apakah keteladanan hidup Yesus telah dijadikan teladan dalam hidup bergereja? Dia rendah hati, dia murah hati, dia baik hati, dia lemah lembut, penuh kasih. Apakah dia sudah menjadi teladan bagi hidup kita di dalam gereja kita? Saudara, bukankah sering kita menemukan ada begitu banyak gereja-gereja, maaf kata, yang kemudian pecah-pecah. Ya, satu dengan yang lain saling gontong-gontokkan. Jemaat satu dengan jemaat yang lain saling ribut hanya soal tempat duduk. Ya, panitia satu dengan panitia lain saling ribut hanya kali ini mau dibikin acara nasi tumpeng atau nasi kuning. Ribut, saudara. Tidak ada keteladanan Yesus dalam hidup bergereja. Saudara, ini sebuah awasan bagi kita semua, saudara. Bahwa Yesus telah memberikan teladan. Teladanilah aku yang murah hati dan lemah lembut. Itu menjadi modal bagi kita untuk hidup bergereja. Ingatlah saudara-saudara, saudara dan saya kita adalah orang ketebusan Allah. Sama-sama telah dianugerahi keselamatan oleh Allah. Sama-sama diberikan kesempatan untuk duduk di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Tidak ada lebih daripada itu. Saudara, kenapa kita harus menyombongkan diri dan mengangkuhkan diri. Dan seolah-olah kita semua dan segalanya. Sehingga terjadi gontok-gontokan di dalam gereja. Hari ini Tuhan memanggil kita teladani Yesus di dalam kesederhanaan kerendah hatinya. Untuk menjalani kehidupan bergereja ini. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa di sini ada Tuhan. Dan akhirnya orang memilih untuk datang ke gereja karena ada Tuhan di dalamnya. Bukan karena ada setan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali ada seorang opa telepon saya. Pendeta Anggung, iya opa. Saya mau bicara sama kamu, silahkan opa. Kamu jangan bicara. Baik opa. Tunggu saya selesai bicara, baru kamu bicara. Baik opa. Ini pendeta diteleponi dengan cara seperti ini. Ya. Lalu kemudian dia bilang begini. Saya akan beberkan kelakuanmu kepada jemaat. Kelakuanmu sing orang sugih saja dikunjungi. Halo. Iya opa, saya dengar. Kan dia suruh saya tidak bicara. Jadi saya tidak bicara, diam. Kamu itu begini-begini, saya sudah sebarkan. Ya, semua kelakuanmu di WA jemaat. Halo. Iya, opa saya dengar. Kan dia suruh saya tidak bisa bicara. Dia marah sama saya setengah jam, saudara. Saya menyaut, tidak. Lalu setelah itu dia bilang begini. Sekarang giliranmu bicara. Terima kasih opa, saya sudah dapat poinnya. Jadi saya tidak bicara. Saya sudah tangkap poinnya. Jadi kamu tidak mau bicara? Tidak mau. Ya cukup, saya sudah tangkap poinnya. Saudara, berapa bulan kemudian dia datang sama saya dengan tangannya yang dipapah, dipakai kain. Dia bilang, Pendeta Anggung, saya minta maaf. Saya tidak pantas mengatakan Pendeta Anggung seperti demikian. Saya sadar Tuhan menghukum saya. Kenapa tangannya opa? Istri saya kasih makanan anjing kepada kucing. Saya marah, saya pukul meja, lepas ininya. Dia bilang itu sebagai bentuk hukuman Tuhan atas saya karena mengata-ngatai Pendeta Anggung. Saya bilang, opa jangan berpikir demikian. Saya peluk dia menangis dan saya berdoa bersama-sama dengan dia. Saudara, adakah di gereja kita menemukan teladan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan berbicaralah terus kepada jemaat-Mu. Supaya mereka menempatkan Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Sebagai Raja pembuat keajaiban. Sebagai Raja yang memberikan ketenangan. Sebagai Raja yang mengendalikan seluruh apa yang mereka miliki. Bantu mereka Tuhan untuk tidak meninggalkan Engkau sedikit pun dalam keadaan apapun. Biarlah keteladanan Yesus yang murah hati,
baik hati, rendah hati menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.